Dan ingat, kalau kita pasang take profit di sini, kalau harga nanti ternyata sampai area sini pun nggak apa-apa, kita bisa close secara manual ya. Sementara kalau dia kena stop loss, dia punya risknya lebih rendah daripada take profit. Jadi itu adalah trading plan yang benar teman-teman ya. Trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Ketemu lagi dengan Andrew ya dalam video yang akan menganalisa market 1 minggu ke depan teman-teman ya. Dan kita hari ini masuk ya untuk analisa minggu kedua di bulan Januari ya teman-teman ya. Jadi analisa ini akan berlaku dari tanggal 10 Januari hari ini Senin pada saat video ini dibuat sampai tanggal 14 hari Jumat teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video ini, Andrew sarankan menyiapkan 3 hal berikut ya. Jadi yang pertama, nonton video ini di layar yang besar, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman siapin alat tulis ya untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Dan yang ketiga adalah ya, jangan lupa apabila kualitas audio Andrew ini kurang jelas, pakai headset ya teman-teman ya. Dan Andrew mau kasih tahu dulu ya, posisi kameranya ada di sini, ini layarnya di sini, dan ini mic-nya di sini ya. Jadi kalau Andrew ngomong di sini tentunya teman-teman lebih jelas ya. Ini kan juga kelihatan mic-nya ya. Nah, tapi nanti ketika Andrew akan menyampaikan satu analisa, ya Andrew mulai akan fokusnya ke depan teman-teman. Jadi nggak bisa lihat kamera terus ya. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Teman-teman, kita akan mulai teman-teman ya. Jadi Andrew akan menjelaskan dulu ya apa yang ada di layar monitor ini ya. Jadi Andrew sedang menggunakan platform MetaTrader 4. Di sini teman-teman bisa lihat ini brokernya adalah Exclusive Market ya. Jadi ini adalah salah satu broker internasional dan ini live ya. Ini live account. Dan Andrew selalu untuk membuat satu analisa Andrew pakai yang live account ya teman-teman ya, supaya harganya real teman-teman ya. Dan akun ini juga Andrew biasa lakukan untuk live trading ya, tapi sudah 2 minggu atau 3 minggu lah Andrew sudah jarang lakukan live trading karena Andrew benar-benar sibuk banget ya. Tapi nanti ketika ada momen Andrew pasti live trading lagi kok. Jadi teman-teman sabar aja, dan yang pasti teman-teman subscribe ya. Oke, jadi ini adalah MetaTrader 4 dan Andrew sudah mengeluarkan market atau pair yang pertama, itu adalah GBP USD. Dan untuk analisa mingguan Andrew menggunakan time frame-nya itu adalah H4 ya teman-teman ya. Karena kalau Andrew menggunakan time frame yang lebih rendah, misalnya M30 atau H1, akan lebih cepat expired atau tidak valid ya teman-teman ya. Tapi kalau Andrew menggunakan H4, ya dia bisa berlaku untuk 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi itu alasannya ya. Dan teman-teman juga lihat di sini di kiri bawah, di situ ada nama Andrew Chai ya. Dan Andrew punya 2 account di sini. Yang satu ini adalah account yang sekarang Andrew pakai untuk trading manual. Dan yang satu lagi adalah account yang Andrew tradingkan dengan menggunakan robot, atau bahasa programnya itu adalah Expert Advisor ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan mulai ya teman-teman. Jadi
Dari sisi fundamental ya teman-teman ya. Jadi dari sisi fundamental Andrew jelaskan dulu ya. Market pertama GBP ya. Jadi pound sterling ini berakhir di zona hijau dan mencatatkan kenaikan mingguan ketiga berturut-turut terhadap US dollar, dan pound sterling ditutup ke 1.35939 pada close sesi perdagangan akhir pekan kemarin. Bahkan setelah data menunjukkan pertumbuhan di sektor Britain Construction mendingin pada bulan Desember karena varian Omicron dari penyebaran virus corona. Jadi di sisi lain juga terlepas dari penyebaran varian Omicron yang cepat, ini juga membuat investor semakin melihatnya sebagai tidak mungkin untuk menggelincirkan ekonomi global atau tindakan yang lebih agresif oleh bank sentral. Jadi itu dari sisi fundamental teman-teman ya. Nah, dari sisi teknikal ya, Andrew dalam membuat satu analisa ya. Jadi teman-teman lihat dulu, pertama yang teman-teman harus lihat itu adalah sebuah tren ya. Jadi kalau kita zoom out ya, ini jelas-jelas ini trennya adalah bullish ya. Lihatnya dari mana? Dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan, ini dia grafiknya adalah naik ke atas ya. Jadi ini disebut dengan bullish trend ya. Tapi itu kan merupakan analisa yang subjektif karena kita melihat dengan istilahnya dengan mata telanjang ya, atau naked chart ya. Nah, dalam membuat satu analisa publik, Andrew nggak bisa hanya berdasarkan feeling atau tebak-tebakan. Itulah kenapa Andrew selalu menampilkan alat untuk bisa membantu kita menganalisa. Contohnya Andrew adalah seorang dokter. Untuk mengukur suhu badan pasien, tentunya Andrew nggak boleh hanya memegang suhu pasien tersebut, misalnya pegang di sininya gitu ya. Lalu kita tebak, oh suhunya 38, suhunya 36. Itu nggak bisa ya. Jadi seorang dokter dia harus membutuhkan termometer. Nah, termometer itu adalah sebuah alat bantu. Jadi dia bisa menentukan suhu dari pasien tersebut secara akurat dan objektif. Nah, itulah sama halnya dengan apa yang Andrew akan tampilkan ya, dan setiap minggu juga Andrew tampilkan, yaitu alat ya. Alat itu kalau di dalam MetaTrader itu disebut dengan indikator ya. Nah, indikator yang Andrew tampilkan semuanya adalah indikator yang custom atau indikator yang penyempurnaan. Jadi ini memang indikator dibuat ya secara khusus dengan optimisasi yang lebih akurat dan juga dengan akurasi yang jauh lebih tinggi daripada indikator standar ya. Jadi itu adalah yang Andrew selalu tampilkan. Jadi jangan sampai teman-teman punya anggapan, oh kalau ada yang gratis, kalau ada yang standar, buat apa pakai yang custom. Justru yang custom itu ya diciptakan untuk menyempurnakan indikator yang standar ya. Jadi indikator yang custom itu untuk dibuat untuk lebih akurat, lebih bagus, lebih baik ya daripada indikator yang standar. Jadi untuk itulah ada yang namanya indikator custom ya. Jadi Andrew akan tampilin dulu. Jadi untuk pertama ya, indikator yang Andrew pakai biasanya untuk menentukan sebuah tren ya, Andrew keluarin dulu teman-teman. Nah, indikator pertama yang Andrew mau pakai, yang Andrew tampilkan sekali lagi untuk menentukan sebuah tren, membantu analisa kita untuk menentukan sebuah tren ya teman-teman ya. Ini namanya adalah Dragon Barsar ya, Dragon Barsar Profit Training. Karena kita sudah masuk 2022, ya ini 2022 ya. Dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstreaming.com. Sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan ingat, indikator atau custom indikator yang sudah dioptimisasi itu yang ada logonya seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah muncul seperti ini kita tinggal klik OK. Nah, jadi ini adalah Dragon Barsar. Cara pakainya juga gampang sekali. Mungkin di sini teman-teman lihat ini tertutup dengan candlestick ya. Jadi Andrew ganti candlesticknya itu menjadi line. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Dragon Barsar itu cuma ada dua jenis, ada yang warna biru atau ada yang warna merah. Cuma sesimpel itu aja. Jadi kalau yang biru itu artinya marketnya bullish, sementara kalau yang merah bearish. Sesimpel itu aja, gampang kan? Nah, kita lihat Dragon Barsar terakhir ini warnanya apa? Ini cenderung biru ya, atau kita ambil dari kiri ke kanan ini masih biru, dominannya warna biru. Artinya ya, kita bisa menyimpulkan
bahwa dari Dragon Bazaar ya ini adalah bullish trend ya, market GBP untuk H4 ini adalah bullish trend ya teman-teman ya. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa ini adalah bullish trend, artinya kita tinggal cari di mana kita akan melakukan entry, di mana kita mau buy atau di mana kita mau melakukan sell. Nah, Andrew butuh satu alat lagi untuk mengkonfirmasi alat dari Dragon Bazaar ini ya teman-teman. Andrew keluarin dulu teman-teman. Oke, jadi alat kedua yang Andrew pakai untuk mengkonfirmasi dari Dragon Bazaar ini namanya adalah ProThreeSAR ya, ProThreeSAR Profit Training 2022. Sekali lagi, kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com, dan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan ingat, alat yang asli yang ada logonya, yang sudah dimodif, sudah dioptimisasi, sudah di parameternya sudah dirubah-rubah, itu adalah yang ada logonya ya teman-teman ya. Kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik OK. Nah ya, jadi cara pakainya juga gampang sekali. Jadi kalau ProThreeSAR ini dia ada 3 input. Yang pertama adalah titik-titik seperti ini. Jadi cara bacanya kalau titik-titiknya berwarna biru di bawah dari candlestick itu artinya bullish. Yang kedua, dia ada indikator zigzag ya. Tapi zigzagnya ini buffernya beda ya. Jadi buffernya ini adalah yang sudah dimodifikasi. Jadi dia lebih sensitif ya. Dan yang ketiga adalah dia ada keluar panah. Nah, panah seperti ini ya. Nah, panah-panah inilah yang kita harus ambil di mana kita boleh entry ya. Nah, kalau kita lihat dari GBP ini ya, kalau kita lihat dari GBP ini dia trennya bullish, tapi entry-nya ini sudah di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita entry di sini ya, kita entry di sini, oke. Dan teman-teman lihat ini harga sudah sedikit naik ya, artinya ini sudah Andrew bisa katakan relatif ya, sekali lagi ini relatif terlambat ya, terlambat untuk teman-teman beli. Jadi untuk posisi GBP ini Andrew bisa kasih saran buat teman-teman ya. Jadi Andrew tidak bisa kasih saran untuk entry, tapi buat teman-teman yang sudah punya posisi buy, di situ Andrew bisa kasih saran untuk ambil posisi hold ya, hold buy. Artinya sekali lagi teman-teman boleh tahan posisi buy-nya. Sekarang harga ada di 1.35912. Ya, jadi teman-teman silakan hold buy di sini ya. Pertahankan buy-nya, itu sudah benar. Lalu buat yang sell gimana? Nah, kalau buat teman-teman yang sell ya hati-hati ya. Teman-teman sedang melawan sebuah tren. Jadi pilihannya adalah teman-teman harus close ya, close atau pasang stop loss saja ya. Tapi di sini Andrew nggak bahas yang posisi sell, tapi Andrew bahas posisi buy. Ya, kalau teman-teman sudah punya posisi buy, ini ada di area sini teman-teman ya, sekarang harganya silakan pertahankan. Nah, tinggal Andrew bisa kasih ide itu adalah dari sisi stop loss ya. Nah, kalau untuk stop loss ya, Andrew rasa di sini adalah area yang sangat-sangat ideal ya. Di sini boleh ya, di sini boleh, di sini boleh ya. Itu adalah titik untuk stop loss. Tapi karena ini sudah pakai time frame H4 ya, ini sudah lumayan panjang. Jadi menurut Andrew kita bisa pasang stop loss di sini ya. Kita tulis oke, stop loss. Stop loss ya, stop loss. Harganya itu ada di 1.35026. Nah, ini kita jadikan sebuah stop loss. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, baru kita tentukan posisi buy-nya, kita mau take profit di berapa. Coba kita zoom out, kita dapat, ini nggak dapat nih. Nah ya, nah coba kita zoom out, kita lihat ada di mana. Kalau kita buy di sini, nah ini ya, ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Kita lihat harganya ada di sini ya. Ini bisa atau di sini juga bisa ya. Ini juga bisa. Jadi teman-teman bisa pilih. Oke. Kalau di sini ini berarti rasionya mungkin 1:1 ya. Oke, jadi teman-teman buat yang mau di sini, oke, Andrew kasih pilihan aja ya. Buat teman-teman Andrew kasih pilihan. Sekali lagi ATP pertama ya, take profit pertama itu ada di harga 1.3 ya, 1.36820. Ini untuk take profit pertama ya. Sekali lagi ini pakai di harga 1.36820
1.36820 ya take profit pertama. Tapi kalau teman-teman mau sabar, teman-teman mau take profit lebih panjang, silakan pakai di take profit kedua ya. Take profit kedua itu ada di harga 1.38 ya, 1.38042 teman-teman ya. Nah, jadi silakan teman-teman pilih aja mau take profit di yang pertama di sini atau yang kedua ya. Jadi sekali lagi ini adalah analisa mingguan ya untuk market GBP. Sekali lagi hold buy 1.35 ya, 1.35912 dan stop lossnya 1.35026 dan take profitnya teman-teman tinggal pilih di 1.36820 atau 1.38042. Kita lanjut ke market selanjutnya teman-teman, ke Euro USD. Oke, ini market Euro USD ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini harganya sedikit abstrak ya, atau ini bisa dikatakan flat ya. Jadi dia ranging ya. Nah, tapi kita lihat dari Dragon Bar ini di sini cenderung dia merah ya. Di sini dia merah karena kita lihat trennya ini adalah flat ya. Flat itu cenderung dia mendatar teman-teman ya. Jadi menurut Andrew di sini teman-teman silakan silakan ambil posisi. Andrew masih lihat ini dia flat, jadi dia setelah membuat satu high di sini, ya udah dia akan reversal. Nah, tapi sebelum Andrew masuk ke teknikal, Andrew jelasin dulu dari sisi fundamentalnya, teman-teman. Jadi dari euro ini berhasil menguat sebesar 0,62% atau berada di level 1.13607 pada close market hari Jumat kemarin karena greenback yang mengalami koreksi pasca payroll report ya, dengan menunjukkan sedikit reaksi terhadap data yang menunjukkan inflasi zona euro naik menjadi 5% pada bulan Desember. Selain itu, pembuat kebijakan zona euro mengatakan mereka memperkirakan inflasi secara bertahap melambat pada 2022 dan kenaikan suku bunga kemungkinan tidak akan diperlukan tahun ini ya. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin euro ini masih akan flat ya. Nah, kita lihat dari sisi Dragon Bar Sare ini dia sudah berubah menjadi merah di garis yang ini. Andrew tandain ya teman-teman ya. Dia sudah berubah menjadi merah. Artinya apa? Andrew melihat dia akan coba turun dulu ya, turun ke bawah. Ya, dan teman-teman lihat ini Protisare ini juga terakhir dia masih berwarna biru ya, masih berwarna biru. Jadi teman-teman Andrew bisa kasih analisa ya. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi untuk posisi euro, silakan pasang yang namanya adalah pending order ya. Jadi pending order ya. Oke, ini berbeda dengan GBP ya. Kalau GBP kita lihat masih bullish, tapi dari teknikal ini Andrew lihat ada peluang terbesar dia akan turun, tapi turunnya itu Andrew lihat ini dia tidak terlalu jauh ya. Nah, jadi silakan teman-teman pasang aja ya. Jadi kita sebut dengan penurunan terbatas. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi, pasang yang namanya pending order ya. Sini pasang yang namanya adalah stop sell atau sell stop sama ya. Ya, sell stop itu di harga 1.1 ya, 1.12851 teman-teman ya. Jadi sell stop di sini, oke. Ya, dari mana ini Protisare di sini sejajar. Dan jangan lupa ya, ketika teman-teman sudah ambil posisi sell stop, sekali lagi ini pending ya teman-teman ya. Jangan lupa pasang yang namanya adalah stop loss ya. Nah, kalau kita lihat ini stop loss ya, kita lihat di sini teman-teman ya. Kita lihat stop loss ini ada di harga berapa ini teman-teman. Nah, ya kita lihat. Oke, kita lihat kalau di sini harga berapa ini. Ini yang ini teman-teman ya. Kita lihat di sini harganya. Nah, ini. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya, pasang di sini sebagai stop loss. Stop loss itu harganya di 1.1 ya, 1.13642 ya, pasang stop loss di sini teman-teman. Nah, setelah kita pasang stop loss, baru kita tentukan yang namanya adalah take profit. Coba kita zoom out ya, kita zoom out dulu. Nah, ini sebenarnya turun udah jauh ya. Oke. Jadi kalau untuk take profitnya di sini teman-teman, di sini ada satu Protisare yang sejajar dan ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Silakan teman-teman pasang take profit ya, take profit yaitu ada di harga ya 1.11
921 ini take profitnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau untuk euro pasang sell stop 1.12851, stop loss 1.13642 dan take profit 1.11921. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Australian Dollar USD ini ya teman-teman, ini Dragon Bar ini warna biru, cenderung warna biru, tetapi di sini protestarnya dia warna merah ya. Artinya apa? Ini ada sedikit bertentangan antara protestar dan Dragon Bar. Tapi ingat, harga entry selalu mengikuti tren ya. Oke, Andrew jelasin dulu dari sisi fundamental teman-teman ya. Jadi dolar Aus ini yang disebut dengan risk sensitif sempat mengalami drop di awal sesi sehingga menyentuh ke level 0.71291 sebelum berhasil rebound dan berakhir dengan penguatan seiring US dollar melemah akibat data US non-farm payroll yang dirilis hari Jumat kemarin masih jauh dari perkiraan dan membuat dolar Aussie berakhir di level 0,71810 pada penutupan market Jumat akhir pekan kemarin teman-teman. Oke. Tadi Anu sudah singgung bahwa ini antara Dragon Barsar dan Protestar ini tidak searah. Tapi kalau kita lihat dari sisi trennya ini jelas-jelas bullish ya. Jadi dari sini dia sudah mulai bullish, maka Andrew punya pendapat ya. Di sini teman-teman kalau mau ambil posisi juga nggak bisa instan ya. Tapi Andrew bisa kasih ide, yang mau ambil posisi silakan pasang yang namanya itu adalah pending order ya. Nah, kenapa pending order? Kita lihat ya. Dari sini teman-teman ya, dia perubahan warnanya di sini teman-teman. Nah, ya. Jadi dia mulai berubahnya di sini, tetapi ini hijaunya belum muncul ya. Hijaunya belum muncul. Jadi Andrew sarankan teman-teman sekali lagi pasang yang namanya adalah pending order. Teman-teman jangan jauh-jauh, pasang pending order di sini cukup nih. Ini kan ada titik-titik nih kalau teman-teman lihat ya. Kalau di sini kan hampir kena nih. Andrew rasa di sini udah cukup ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya pending order. Nah, pending ordernya itu adalah buy stop ya. Nah, buy stop Andrew tulis dulu harga buy stopnya. Silakan teman-teman pasang yang namanya buy stop. Berarti ini sama dengan pound sterling. Sama dengan benar pound sterling ya. Pasang buy stop itu harganya di 0.72 0.72160. Nah, kita pasang buy stop di sini. Nah, setelah kita pasang buy stop, jangan lupa kita pasang yang namanya stop loss pengaman. Karena ingat, stop loss itu adalah untuk membatasi kita punya risiko atau untuk membatasi kita punya kerugian. Stop lossnya ada di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman tulis stop loss. Harganya di 0.71 ya, 0.71378 ya. Ini stop lossnya. Nah, ketika teman-teman sudah pasang buy stop, pasang stop loss dan kita berharap buy stopnya kena, baru kita tentukan yang namanya ada take profit. Coba kita zoom out, ketemu nggak? Nah ya, jadi untuk take profitnya Andrew lihat ada di sini teman-teman ya. Jadi ini juga bisa, tapi ini kependekan. Nah, Andrew lihat di sini. Nah, agak jauh ya. Jadi rasio antara stop loss dan take profit tentunya lebih besar untuk take profitnya ya. Rasionya lebih banyak take profit. Jadi kalau salah ya salahnya dikit, tapi ketika kita benar dapat profitnya lebih banyak ya. Jadi itu cara trading yang baik dan benar ya. Jadi silakan teman-teman pasang take profit ya. Take profit itu harganya ada di 0.73 0.73663 take profitnya di sini ya. Jadi sekali lagi untuk Australian dollar, sekali lagi buy stop 0.72160, stop loss 0.71378 dan pasang yang namanya take profit 0.73663. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke, USD Swiss franc sudah muncul ya. Di sini jelas-jelas Dragon Barsar ini dominan warna biru ya. Di sini baru saja ada perubahan warna ya, dari merah ke biru di sini ya. Dan Protestarnya juga ini cenderung masih bullish ya. Jadi Andrew nggak ragu lagi ya, ini adalah menurut Andrew peluang paling besar ya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya adalah buy now ya. Nggak usah pending order, langsung aja buy now ya, karena ini merupakan momennya ada di sini. Harga sekarang ada di 0.9 ya, 0.9 ya, 912 ya,
921 ya, 92151 ya, ini sebagai posisi buy now sekarang. Ya, silakan teman-teman lakukan buy now di sini, dan jangan lupa ingat kita selalu ya pasang yang namanya adalah pengaman, yaitu dengan cara pasang yang namanya adalah stop loss ya. Stop lossnya ada di sini teman-teman, kita tulis ya, ini stop lossnya. Silakan teman-teman tulis ini stop loss ya. Stop loss harganya itu ada di 0.91532. Nah, ini sebagai stop loss teman-teman. Nah, jadi kalau salah ya harganya kita nggak sampai MC ya, karena kita pasang pengaman ya. Nah, kita tinggal cari di mana kita akan melakukan sebuah take profit ya. Coba kita zoom out ya. Nah, take profitnya di sini juga bervariasi ya. Di sini bisa, tapi kalau kita di sini jarak stop lossnya lebih lebar. Jadi Endo sarankan teman-teman ambil yang di sini teman-teman. Nah, ini kita pakai yang namanya adalah take profit resistannya di sini ya, take profit. Ya, walaupun agak jauh, ingat ini untuk analisa 1 minggu, jadi take profitnya di 0.93611 ya. Dan ingat kalau kita pasang take profit di sini, kalau harga nanti ternyata sampai area sini pun nggak apa-apa, kita bisa close secara manual ya. Yang penting kalau kita tinggal tidur ya, kita mengarahkan harganya bisa take profitnya di sini ya. Jadi itulah fungsi dari sebuah stop loss dan juga take profit. Jadi walaupun kita nggak di depan chart, kan nggak mungkin juga kita di depan chart 24 jam, nggak mungkin ya. Minimal teman-teman tidur sehari 8 jam minimal kan. Jadi ketika kita tidur harganya bergerak, kita nggak khawatir. Jadi pilihannya antara dia kena stop loss atau dia kena take profit. Sementara kalau dia kena stop loss, dia punya risknya lebih rendah daripada take profit. Jadi itu adalah trading plan yang benar teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke market selanjutnya, market Asia, yaitu USD Japanese Yen teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, USD Japanese Yen ini ada momen juga ya. Kalau dari sisi fundamental ya, Japanese Yen ini meneruskan penguatan terhadap greenback dengan mengakhiri sesi perdagangan akhir pekan kemarin menetap di level 115.551 setelah Japanese Yen menerima pukulan terberat dan US dollar telah menguat baru-baru ini, di mana dolar mencapai level tertinggi 5 tahun terhadap yen awal pekan kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini jelas-jelas probasarnya baru saja ada perubahan warna ya. Dari yang warnanya biru ya, dominan biru, dia berubah menjadi merah, dan apalagi di sini baru saja muncul perpindahan ya dari protisar. Artinya apa ya? Artinya di sini peluang sangat besar sekali untuk dia yen-nya kembali menguat dan USD-nya kembali melemah lagi ya. Dan teman-teman bisa pasang yang namanya sell now ya. Di sini Endo yakin juga ya, silakan pasang posisi sell now. Harganya di 115.589 ya. Harga sekarang pada saat video ini dibuat. Sell now sekali lagi 115.589, dan ini tidak melawan tren teman-teman ya, karena di sini dragon barsanya sudah cenderung untuk merah. Ini malah akan menjadi sebuah major reversal ya. Oke. Jangan lupa kalau kita sudah menentukan sebuah entry, kita pasang stop loss. Nah, stop lossnya menurut Endo di sini, ini ada high di sini, ada resistance di sini. Kita tulis ya, ini sebagai stop loss. Nah, stop lossnya itu ada di harga 116 ya, poin 252 teman-teman, stop loss di sini. Nah, ini ya. Lalu ketika kita sudah pasang stop loss, baru kita tentukan take profit. Take profitnya di mana? Nah, take profitnya kalau kita zoom out ya, ini jauh nih teman-teman ya. Kalau kita pasang di sini kedekatan, sini juga menurut Endo kedekatan, ini juga. Nah, ini boleh ya, ini boleh, tapi ini juga boleh. Jadi Endo pilih yang lebih reasonable aja, ini di sini teman-teman ya. Jadi ini kita pasang untuk take profitnya ya teman-teman. Ini ada resisten, ada support di sini ya, yaitu take profit. Take profit harganya itu ada di harga 114.283 ya teman-teman, take profit di sini. Oke, jadi ini ya analisa Endo untuk ya minggu kedua di bulan Januari. Sekali lagi sell now ya untuk USD Japanese Yen. Sell now 115.589, stop loss 116.252, dan take profitnya di 114.283 ya teman-teman. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market gold.
Oke, market gold sudah terlihat ya teman-teman ya, dan teman-teman bisa lihat ini juga dia ranging ya, dia sudah ranging, dia flat. Tapi kalau kita lihat dari sisi dia punya dragon barsar, ini cenderung apa ya, ini cenderung bearish, tapi di sini sudah mulai biru ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamental, harga spot emas ini tetap berada di bawah level penting 1.800 per troy ounce. Setelah sedikit rebound pada akhir pekan kemarin, meskipun harga logam kuning mengalami drop hampir 2% pada pekan kemarin untuk membukukan penurunan mingguan terbesar sejak bulan November lalu. Di sisi lain juga imbal hasil Treasury Amerika Serikat mencapai tertinggi 2 tahun dan dolar merosot tetapi menetap tidak jauh dari puncak baru-baru ini. Namun emas menunjukkan ketahanan di sesi terakhirnya, menunjukkan bahwa logam kuning dapat bergerak di tengah tekanan inflasi Amerika Serikat yang melaju pada laju tercepat dalam 40 tahun. Di mana harga emas ditutup naik ke 1.795.77 troy ounce pada Jumat kemarin ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi dragon barsalnya, sekali lagi ini dia cenderung ini cenderung dominan merah, tapi di sini baru aja ada bullish ya, baru saja ada muncul biru ya. Karena ini dia flat, maka Andrew lihat dia ini sudah tidak kuat turun lagi ya. Ini akan coba ke atas lagi, dia akan coba ke atas lagi, dan resiko terburuknya Andrew rasa ada di sini ya. Jadi ini resiko terburuk ya, kalau dia turun pun turunnya sejauh ini aja, tapi potensi dia naik juga besar. Jadi Andrew melihat ya teman-teman ya, karena di sini teman-teman di sini birunya sudah mulai dominan. Jadi silakan untuk emas teman-teman pasang yang namanya posisi adalah buy now. Ya, pasang posisi buy now itu di harga 1.700 ya, 99.71. Ya, jadi memang di sini ada angka psikologinya itu, yaitu ada di 1.800 ya. Tapi Andrew yakin di sini 1.799.71 ini adalah angka yang bagus buat teman-teman mau beli ya. Dan sekali lagi ingat ya, kita pasang sebuah stop loss ya, stop lossnya di sini teman-teman. Nah, ya kita pasang sebuah stop loss ya. Andrew tulis dulu ya, karena supaya teman-teman bisa memperhitungkan money manajemennya ya. Jadi teman-teman bisa hitung, kalau teman-teman beli sekarang, teman-teman harus berani tahan resiko di 1.760.02 ya. Jadi teman-teman bisa meresikokan kira-kira ini 30 poin lebih ya. Ini Andrew tulis stop loss ya, stop loss ya ada di sini. Jadi kalau teman-teman bisa tahan stop lossnya di sini, silakan teman-teman entry. Tapi kalau nggak bisa ya jangan. Andrew harap teman-teman bisa skip aja ya. Nah, setelah kita tentukan sebuah stop loss ya, dari ini Andrew kita lihat ada $39 kurang lebih. Kita lihat ya di mana take profitnya. Oke. Nah, untuk take profitnya ini ada di sini teman-teman ya. Ini ada peluang jauh sekali untuk take profit ya. Jadi kalau kita rugi cuma $39, tapi kalau kita untung kita bisa dapat banyak ya. Take profitnya dari sini teman-teman ya, take profit. Nah, take profitnya itu ada 1.867.79 ya. Jadi kira-kira itu perbandingannya antara kalau kita loss adalah $39, tapi kalau kita benar kita bisa dapat $67 ya. Hampir 1:2. Jadi ini sangat bagus sekali buat teman-teman yang mau entry untuk di posisi gold ya. Oke, jadi itu ya analisa Andrew untuk minggu kedua di bulan Januari. Semoga teman-teman bisa menjadikan analisa ini sebagai second opinion atau penguat keyakinan dari teman-teman. Dan Andrew masih tidak bosan untuk mengingatkan buat teman-teman yang masih nanya, Pak ini kan analisa mingguan ya, Anda gak analisa yang harian ya. Atau teman-teman yang masih bertanya, Pak ini kan major pair ya, ada nggak analisa yang pair-pair lain seperti CAD CAF, CAD Japanese Yen, CAF JPY ya. Jadi untuk analisa harian Andrew juga buat ya, Andrew dibantu dengan tim, Andrew juga buat teman-teman ya. Andrew buat analisa harian dengan menggunakan time frame H1 dan M30 ya, 30 menit dan 1 jam. Itu khusus untuk member. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian dengan menggunakan time frame yang 30 menit dan 1 jam, silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training, member Signal.
silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Buat teman-teman yang mungkin sudah canggih ya, sudah bisa analisa sendiri, silakan teman-teman bisa pakai Dagon Barsar ini dan Protista ya. Dagon Barsar untuk menentukan sebuah tren dan juga Protista ya untuk menentukan sebuah entry. Teman-teman bisa pakai khusus MetaTrader 4 teman-teman. Silakan hubungin Andrew dan tim, silakan Telegram atau WhatsApp sekali lagi 081599108880 ya. Nah, buat teman-teman ya yang mau ya, yang pengen materi dari video ini ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan materinya gratis, silakan like, comment, subscribe dan share, dan di capture dan dikirim ke email profitstraining@gmail.com ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung ya. Pertanyaan untuk minggu ini adalah kira-kira pair mana saja yang akan menyentuh take profit, dan menurut teman-teman ya, kondisi market seperti apa yang cocok ketika kita menggunakan Dagon Barsar dan juga Protista ya. Silakan sampaikan ya pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di analisa minggu-minggu depan ya. Sampai jumpa, salam profit.